Halo Cio, welcome back to Ajan Gani. Hari ini gue bakalan ngebahas satu kasus ya. Wah, ini kasus tuh bener-bener gila sih. Kasus ini nyangkut soal cinta, obsesi, dan akhirnya pembunuhan brutal yang bikin satu negara heboh. Nama pelakunya adalah Jody Arias, dan korbannya adalah mantan pacarnya sendiri, yaitu Travis Alexander. Dan yang bikin kasus ini makin ramai karena dua hal. Yang pertama, karena cerita cinta mereka yang rumit. Dan yang kedua, gimana cara Jody ngelakuin pembunuhan yang benar-benar sadis. Tapi sebelum kita masuk ke kronologi kejadiannya, mari kita kenalan dulu sama dua tokoh utamanya. Oke, jadi si korban ya, Travis Alexander. Nah, si Travis ini merupakan seorang motivator muda yang mempunyai latar belakang yang cukup rumit lah. Dia dibesarkan di keluarga yang toksik dan hidup di lingkungan yang susah, tapi berhasil bangkit dan menjadi pribadi yang sukses. Travis kerja di bidang pemasaran jaringan, dan dia dikenal sebagai orang yang karismatik, pintar ngomong, dan orangnya tuh ya kelihatan religius banget. Dia adalah anggota gereja Mormon, dan lumayan aktif lah dalam kegiatan keagamaan. Nah, sementara itu, si pelaku, Jody Arias, adalah seorang cewek biasa dari California. Awalnya dia kerja sebagai fotografer freelance. Dan menurut teman-temannya, Jody itu cewek yang charming, ramah, dan menarik secara penampilan. Tapi, kalau udah jatuh cinta, dia bisa jadi posesif banget. Keduanya pertama kali bertemu di sebuah seminar pemasaran tahun 2006. Dan dari sanalah semuanya dimulai. Setelah ketemu mereka langsung deket. Chemistry-nya dapat banget. Dan gak butuh waktu lama sampai akhirnya mereka jadian. Tapi, sejak awal hubungan mereka itu udah gak sehat. Di satu sisi, Travis tuh sebenarnya masih pengen jadi pria Mormon yang baik-baik dan religius. Tapi di sisi lain, dia juga tergoda sama Jody yang ya bisa dibilang lebih terbuka dan agresif secara seksual. Travis juga sempat bilang ke temannya kalau Jody itu hot, tapi bukan tipe cewek yang pengen dia nikahin. Jody sendiri juga ngerasa hubungan mereka nggak jelas. Jody ngerasa dia tuh satu waktu disayang banget sama Travis, satu waktu juga dia dijauhi. Tapi dia nggak nyerah. Bahkan dia sempat pindah agama jadi Mormon dan pindah rumah ke dekat tempat Travis tinggal. Cuma supaya biar mereka bisa lebih dekat. Dan dari sinilah obsesi Jody mulai kelihatan, cuy. Nah, setelah beberapa bulan pacaran, Travis mulai merasa risih. Dia mutusin buat mengakhiri hubungan dengan Jody. Tapi Jody nggak terima, cuy. Nah, walau udah putus, mereka ini masih sering teleponan ya, yang sering kontekan gitulah. Bahkan masih sering tidur bareng. Tapi yang Travis gak tahu, di belakang Travis Jody mulai ngelakuin hal-hal aneh. Misalnya nih, Jody sering ngintip jendela rumah Travis. Jadi jendela rumah Travis sering diintip sama Jody. Yang ngintip ke dalam dong buat ya mantau aktivitas Travis. Terus Jody juga neror mantan cewek Travis. Bahkan dia masuk ke rumah Travis secara diam-diam. Cuma buat ya mantau aktivitas si Travis. Nah, beberapa teman Travis sempat memperingatkan Travis. Mereka bilang, lu harus hati-hati sama Jody. Cewek itu nggak beres. Tapi ya Travis kayaknya nggak terlalu nganggap serius. Sampai akhirnya datanglah hari dimana semuanya berubah. Tanggal 4 Juni 2008, Travis ini punya jadwal buat jalan bareng teman-temannya ke Changchun, Meksiko. Ya mereka semacam mau healing lah. Rencananya si Travis nggak mau ngajak Jody, cuy. Tapi sebaliknya dia mau ngajak cewek lain aja. Beberapa hari sebelum tanggal itu, Jody sempat minjam mobil ke temannya dan bilang mau ke Utah. Ya sebuah kota di Amerika lah. Tapi anehnya dia sempat hilang kabar selama 1 hari penuh. Nah di tanggal 4 Juni itu, Jody ternyata diam-diam datang ke rumah Travis di Arizona. Awalnya mereka bercumbu. Dan bahkan mereka sempat ngambil foto-foto intim gitulah di kamar mandi. Nah, foto-foto inilah yang nantinya akan menjadi bukti penting. Tapi yang bikin serem, setelah momen mesra itu, semuanya berubah menjadi mimpi buruk. Travis diserang di kamar mandinya. Jadi si Travis ini ditusuk lebih dari 27 kali, cuy. Lehernya digorok sampai hampir putus, cuy. Dan belum puas dengan aksinya. Jadi si Jody ini ngeluarin pistolnya dan nembak kepala Travis.
Pembunuhan ini brutal banget, Cek. Nah, setelah melakukan aksinya, Jody sempat bersih-bersih tempat kejadian. Dan dia juga ngebuang kamera yang sempat mereka gunain foto bareng ke mesin cuci, cuy. Tapi untungnya kamera itu masih bisa terselamatkan, cuy ya. Jadi walaupun kamera ini dia udah masukin ke dalam mesin cuci ya, beruntungnya kamera ini ya masih selamat gitu, ya nggak rusak lah. Dan kamera ini di dalamnya ada foto terakhir Travis hidup. Waktu jasad Travis ditemukan, polisi langsung curiga ke Jody. Tapi awalnya Jody ngotot. Dia bilang dia nggak ada di Arizona. Dan waktu itu dia lagi di Utah. Tapi jejak digital nggak bisa bohong, cuy. Polisi nemuin foto-foto dari kamera dan jejak darah yang nunjukin kalau Jody ada di TKP saat pembunuhan terjadi. Dan yang bikin bukti makin kuat, ada jejak ban mobil yang sesuai dengan mobil sewaan Jody. Dan juga catatan ponsel yang merekam perjalanannya. Nah, waktu diinterogasi, Jody ini ya alibinya selalu berubah-ubah. Awalnya dia bilang dia nggak ada di tempat kejadian. Terus dia ganti alibi lagi, katanya ada 2 orang bertopeng yang ngebunuh Travis dan dia selamat. Sampai akhirnya Jody ngaku bahwa dia udah ngebunuh Travis, tapi masih dengan alasan membela diri. Nah, dibawalah kasus ini ke pengadilan, jadi sidangnya tuh dimulai di tahun 2013. Dan pada saat itu publik Amerika ngikutin kasus ini dari awal sampai akhir, cuy. Nah, jadi selama persidangan, si Jody ini mencoba meyakinkan juri bahwa dia membunuh karena Travis sering melakukan kekerasan dan dia cuma membela diri. Nah, tapi bukti-bukti malah menunjukkan sebaliknya, cuy. Apalagi foto-foto di kamera Travis menunjukkan waktu kejadian. Ada foto mereka lagi mesra. Lalu ada foto begitu yang lagi nunjukin kalau David udah tergeletak di lantai sambil bersimbah darah. Akhirnya setelah berbulan-bulan sidang dan debat panas, juri akhirnya menjatuhkan vonis. Jody Arias bersalah atas pembunuhan tingkat 1. Dia terancam hukuman mati. Tapi akhirnya dia dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. State of Arizona versus Jody Ann Arias, verdict, count 1. We, the jury, duly impaneled and sworn in the above entitled action upon our oaths, do find the defendant as to count 1, first-degree murder, guilty. 5 jurors find premeditated, 0 find felony murder, 7 find both premeditated and felony. Signed, foreperson. Is this your true verdict, so say you want it all? Nah, kasus Jody Arias ini merupakan salah satu kasus yang paling terkenal di Amerika. Bukan cuma karena brutalnya pembunuhan itu, tapi juga karena kompleksitas hubungan mereka dan seberapa manipulatifnya pelaku dalam mengatur cerita. Dan yang paling serem adalah, semua ini dimulai dari cinta. Tapi waktu cinta berubah jadi obsesi, yang muncul bukan lagi kasih sayang, tapi kematian. Jadi hati-hati, cuy. Kadang orang yang paling kita percaya bisa jadi orang yang paling berbahaya. Oke, segini aja dulu videonya ya. Jadi kalau kalian suka cerita kayak gini ya langsung komen aja di bawah, kita next bahas kasus apa, oke? Bye bye.